Kisah di sebuah desa utara Garut. Hiduplah seorang janda kaya yang mewarisi harta kekayaan suaminya bernama Baginda Endit. Baginda Endit adalah tengkulak yang suka memaksa para petani menjual padi dengan harga murah. Apabila menolak, centeng-centeng Baginda Endit akan datang dan mengancam mereka. Ia juga bekerja sebagai rentenir, yaitu lintah darat yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Tak heran para petani menjadi sangat miskin. Hartaku ini tidak akan habis. Mereka orang-orang kismin, hanya ingin enaknya saja. Miskin Baginda, bukan kismin. Iya, itu maksud saya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Baja, sudah saatnya berkeliling desa menagih hasil panen warga. Kalau mereka menolak, rampas paksa saja. Baik Baginda, akan saya laksanakan. Kardun, ayo berangkat. Siap bos, laksanakan. Uang jalannya gimana bos? Hei kamu Kardun, kerja yang becus baru kamu dapat uang. Dasar kamu Kardun, ayo berangkat. Bentar lagi kita panen, tapi aku bingung. Bingung kenapa, Nyi? Bingung karena kita tidak bisa menjual hasil panen kita kepada orang lain. Betul, Nyi. Hasil panen kita pasti diambil oleh Baginda Endit karena untuk melunasi utang-utang kita. Padahal hasil panen kita jika dijual ke orang lain harganya akan lebih mahal, akan cukup untuk biaya hidup kita. Hei, mana hasil panenmu? Maaf Kang, panen kami hasilnya baru sedikit. Betul Kang, kami belum bisa memberikannya kepada Baginda Endit. Berani melawan kamu? Ampun, jangan diambil semua padi kami. Nanti kami kelaparan. Jika kami punya uang, kami berjanji akan melunasi hutang kami. Baja, bagaimana? Semua padi sudah kamu ambil? Beres Baginda, semua aman dan lubungnya penuh terisi padi. Hahaha, bagus. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan membeli padaku. Aku akan semakin kaya. Baginda Endit asyik pesta menghambur-hamburkan uang bersama teman-temannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan nasib penduduk yang tertindas. Karena kamu baik sama saya kasih hadiah. Bagaimana? Bagus tidak? Wah, Baginda Endit selain cantik, dia juga baik. Jelas dong, kamu mau? Mau dong Baginda Endit. Wah, terima kasih Baginda Endit yang cantik. Seperti yang kita lihat, kelakuan Baginda Endit dan teman-temannya sungguh sangat keterlaluan. Mereka berfoya-foya dengan makanan mewah, perhiasan yang banyak. Padahal banyak penduduk hanya bisa makan ala kadarnya. Karena sebagian hasil panen dan hartanya sudah dirampas oleh centeng-centeng Baginda Endit. Suatu hari, ketika di desa dilanda kekeringan panjang, sawah-sawah mengering, sumur-sumur warga mengering. Hanya terdapat satu sumur yang masih ada airnya, yaitu sumur di rumah Baginda Endit. Baginda, mohon tolonglah kami. Sumur-sumur kami kering. Sungai pun sudah tidak mengalir airnya. Betul Baginda Endit, mohon tolonglah kami meminta sedikit air dari sumur Baginda untuk keperluan minum kami. Kami sudah merasa sangat kehausan. Hei kalian, sumur ini berada di rumahku. Ini sumurku dan ini airku. Apakah kalian meminta-minta air padaku? Tidak ada yang gratis untuk sumur ini. Silahkan kalian bayar jika kalian menginginkan air. Pergi kalian semua dari rumahku. Larja, Kardun, usir mereka semua. Tolonglah Baginda. Tolonglah kami. Kami sudah kehausan. Mohon tolonglah kami. Pergi sana. Baginda Endit tidak mau membagi air sumurnya dengan warga sekitar. Warga diusir paksa dari rumahnya.
Penduduk desa menggali-gali tanah. Mereka berharap ada sisa-sisa ubi yang bisa dimasak. Untunglah masih ada ubi dan ketela yang bisa mereka temukan. Tiba-tiba ada seorang bapak tua meminta sedikit air dan makanan. Penduduk pun merasa kasihan dan memberikan segelas air dan ubi pada bapak tua yang kelaparan. Kalian penduduk yang sangat baik. Meski kekurangan, kalian masih tetap membantu sesama. Apa yang bisa kulakukan sebagai balas budi? Kami tidak meminta apa-apa, Kek. Doakan saja kekeringan agar segera berakhir dan hujan turun di desa kami. Di mana rumah orang terkaya di desa ini? Itu Nyindit, Kek, tapi dia sangat pelit. Kakek tua itu mendengarkan keresahan penduduk desa tentang sikap Baginda Endit. Kemudian kakek tua itu meminta penduduk siap-siap pindah ke atas bukit sebab sebentar lagi desa mereka akan terkena luapan air sumur Baginda Endit. Permisi Baginda, bolehkah saya meminta sedikit airnya? Saya haus. Tadi saya telah berkeliling ke penduduk desa, tapi mereka pun tidak ada yang memiliki air. Siapa kamu? Seenaknya meminta-minta kepadaku. Tolonglah Baginda. Pergi kamu. Aku tidak punya air untukmu. Pergi kamu. Atau aku bisa melakukan hal yang lebih kejam. Sungguh keterlaluan kamu Baginda, manusia yang sangat kikir dan sombong. Kamu akan merasakan balasan yang setimpal. Hei Pak Tua, sudah kubilang segera pergi. Jika kamu bisa mencabut tongkat ini, aku akan pergi. Sebaliknya, jika tidak bisa, maka sumber Baginda Endit jadi milik penduduk. Baginda Endit berusaha mencabut tongkat sang kakek, namun tidak bisa. Bahkan teman Baginda Endit dan Centeng pun mencoba mencabut tongkat kakek tersebut, namun tak ada yang mampu mencabutnya. Manusia-manusia yang sangat sombong. Kalian ini tampaknya saja kuat, padahal lemah. Kalian ini hanya orang-orang yang tamak dan sombong. Sebetulnya mencabut tongkat ini sangatlah mudah sekali. Lihatlah. Hei, apa ini? Kenapa keluar air? Hei, kamu orang tua penyihir. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Baginda Endit, ayo kita mengungsi. Ada patwa sakti yang meramalkan desa ini akan tenggelam. Tidak, aku akan tetap di sini menjaga harta bendaku. Baginda Endit tetap keras kepala meskipun penduduk desa berkali-kali mengajaknya mengungsi. Ia takut hartanya akan hilang bila ditinggal pergi. Air yang keluar dari bekas tancapan tongkat kakek tersebut semakin besar hingga lama-lama menenggelamkan Baginda Endit dan rumah megah berserta harta bendanya. Tidak hanya itu, air pun menggenangi area desa. Warga berlarian menyelamatkan diri. Akhirnya air yang sangat besar itu menggenangi area yang luas hingga membentuk sebuah situ. Situ dalam bahasa Sunda artinya telaga atau danau, dan nama Baginda Endit dijadikan nama situ tersebut yang sekarang kita kenal dengan nama situ Bagendit. Demikianlah cerita asal-usul situ Bagendit yang berada di daerah Garut, Jawa Barat.